Selamat datang di channel Adi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jika dirasa apapun pengetahuan yang saya bagikan bermanfaat, terima kasih. Selamat memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo guys, ketemu lagi bersama saya di channel ini. Dan di sini saya akan memberikan pengetahuan lagi seputar ketunanetraan ya, atau kedisabilitasan. Nah, kalau sekarang saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang definisi tunanetra, karakteristik, dan pengertian apa sih itu tunanetra, seperti itu. Nah, kalau sekarang itu masih tentang ketunanetraan lagi, dan video yang sekarang ini saya muat itu untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS mata kuliah pendidikan disabilitas netra yang diampu oleh salah satu dosen, Ibu Sugihartati. Ya, jadi untuk yang sekarang saya akan membagikan tentang pelayanan pendidikan bagi anak tunanetra. Jadi seperti itu guys. Nah, pengertiannya, jadi layanan pendidikan untuk anak tunanetra itu terdiri dari berbagai permasalahan ya. Nah, jadi anak disabilitas netra itu cenderung memiliki berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan. Jadi berhubungan dengan masalah pendidikan sosial, emosi, kesehatan, dan pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Jadi semua itu, permasalahan-permasalahan itu perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak tunanetra. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari berbagai aspek tersebut itu dapat ditanggulangi sedini mungkin. Jadi artinya perlu dilakukan upaya-upaya khusus. Jadi adanya upaya-upaya khusus yang berfungsi untuk mencegah agar jangan sampai permasalahan-permasalahan tersebut muncul. Karena jika permasalahan itu muncul, itu dampaknya dapat merugikan perkembangan anak disabilitas netra, seperti itu guys. Nah, jadi yang pertama itu adanya teknik pelayanan. Jadi ada teknik pelayanan bagi anak disabilitas netra. Setiap anak itu, ya anak tunanetra itu, jadi tunanetra yang bersifat permanen maupun temporer itu memiliki hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing. Dan kebutuhannya itu berbeda-beda, seperti itu. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh beberapa hal guys. Jadi yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor dalam diri anak itu sendiri. Dan yang ketiga, itu kombinasi antara lingkungan dan
faktor dalam diri anak itu. Nah, akibatnya intervensi apapun yang diberikan oleh si pelayan, baik intervensi pendidikan, psikologis, media, ataupun sosial, itu harus didasarkan atas hambatan belajarnya, seperti itu. Jadi berdasarkan hambatan belajarnya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Karena masing-masing anak itu berbeda-beda hambatan belajarnya. Nah, pusat dari sistem interpersonal itu dalam kehidupan seseorang itu kan adalah keluarga ya. Seorang bayi itu kan belajar bagaimana hidup dan menerima kehidupan. Jadi melalui interaksinya dalam keluarga, interaksi seseorang di masa depan itu kan memperlihatkan intensitas emosi dan kepercayaan. Jadi ikatan emosi dan kepercayaan. Nah, dan juga dasar terhadap diri sendiri dan dunia luar yang dihasilkan. Jadi pada interaksi awal dalam keluarga saat anak tumbuh dan matang, mereka berubah seiring berjalannya waktu, mereka berubah dalam banyak hal tentunya. Nah, keluarga pun berubah gitu. Dalam hal ini berlangsung selama perkembangan anak atau seseorang dalam rentang kehidupannya. Jika anak remaja mengalami disfungsi psikologis, mungkin masalah ini berawal dari konflik yang tidak terpecahkan, seperti itu. Jadi dalam keluarga di masa lalu, sejak dini mungkin. Masalah keluarga terutama seorang ibu merupakan gejala interpersonal kondisi emosi salah satu anggota keluarga, jadi dapat berpengaruh pada setiap anggota. Jadi jika ada keluarga yang merasa tidak nyaman, itu pasti akan mempengaruhi anggota lainnya, seperti itu. Kondisi seperti itu dapat dianalogikan dengan kondisi individu dengan keadaan homeostasis. Jadi dalam konseling terapi, keadaan homeostasis struktur kekeluargaan seperti ini, jadi anak-anak merupakan emosional product dari orang tua sendiri, seperti itu. Nah, perilaku manusia terutama anak dengan hambatan penglihatan merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan cara memanipulasi dan mengkreasi kondisi. Nah, pada dasarnya proses konseling merupakan suatu penataan proses ataupun pengalaman pelajaran untuk membantu individu agar dapat merubah perilakunya supaya dapat memecahkan masalahnya mereka sendiri. Nah, prinsip pelajaran terhadap anak disabilitas itu harus berdasarkan keterbatasan. Jadi harus berdasarkan keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman. Ya, keterbatasan dalam hal mobilitas, keterbatasan dalam hal berinteraksi dengan lingkungan, seperti itu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukan 3 prinsip, guys. Jadi yang pertama, pengalaman secara nyata ya, pengalaman konkret.
seperti itu. Nah, yang kedua, penyatuan antar konsep. Jadi seorang pendidik itu harus mempunyai konsep-konsep jika akan melakukan pelayanan pendidikan terhadap anak tunanetra, guys. Nah, yang ketiga ini belajar sambil melakukan keterangan. Nah, sekarang pengertiannya. Jadi yang pertama yaitu pengalaman konkret. Karena kendala dalam penglihatan, maka anak disabilitas netra ini memerlukan pengalaman konkret. Dikarenakan penglihatan yang terbatas, maka beberapa objek itu nyaris tidak dapat dipahami secara nyata. Nah, seperti objek yang terlalu besar dan jauh, itu kan susah untuk dipahami. Seperti gunung, serangga, matahari ya, ataupun lain-lain yang jauh. Nah, selain itu, anak disabilitas itu juga mengalami kendala dalam mengamati benda melalui perabaannya. Ya, yang tidak bisa diraba itu kan zat kimia, api, atau gas seperti itu. Nah, yang juga tidak mungkin itu dipahami dengan secara konkret dengan penglihatan seperti itu. Jadi mengenai api, mengenai zat-zat kimia itu mereka tidak bisa untuk. Jadi kan api itu bayangannya seperti apa sih gitu. Api itu seperti apa? Nah, itu kan tidak bisa untuk dirabakan. Jadi kita harus memperkenalkannya. Untuk memahamkan hal itu, maka diperlukan beberapa teknik modifikasi, guys. Ya, agar anak disabilitas itu bisa paham seperti itu, terutama disabilitas netra. Nah, salah satu caranya itu harus dengan memberikan ilustrasi atau analogi-analogi, ya, pemahaman-pemahaman yang memungkinkan konsep-konsep itu bisa dipahami oleh mereka. Hal ini sangat diperlukan oleh guru agar anak disabilitas netra dapat mengalami secara nyata dan tidak hanya memahami secara verbalis. Nah, yang kedua, penyatuan antar konsep. Sebagian besar pengalaman dan pemahaman diperoleh melalui visual dan non-visual yang diperoleh dari indera selain mata tentunya. Maka dari itu perabaan sangat penting tentang objek yang tidak bersuara. Objek yang harus dipahami melalui perabaan dikategorikan objek yang kecil atau dapat dijangkau oleh perabaan dalam telapak tangan, dan objek yang besar atau di luar jangkauan telapak tangan. Teknik ini disebut teknik perabaan analistik. Nah, yang ketiga, belajar sambil praktek. Jadi belajar sambil melakukan praktek ini berkaitan erat ya dengan prinsip pengalaman konkret. Jadi untuk memahami benda di luar jangkauan. Jadi perabaan dengan telapak tangan, maka teknik perabaan sintetis itu sangat penting. Alam teknik perabaan sintetis itu dilakukan dengan meraba bagian demi bagian. Nah, kemudian secara keseluruhan bagian demi bagian itu berdasarkan bisa terbentuk berdasarkan informasi. Nah,
Jadi setelah meraba bagian-bagian tersebut, maka hasil dari sesuatu yang diraba itu dapat menghasilkan informasi tentang apa bagian-bagian itu. Seperti contohnya mungkin dalam memahami hewan gajah. Nah, jadi kan anak disabilitas netra ini tidak bisa membayangkan kan, seperti apa sih itu gajah. Maka diperkenalkanlah melalui perabaan. Jadi anak itu harus disabilitas itu ya, harus meraba bagian demi bagian. Seperti kaki gajah itu seperti apa. Terus ekornya itu bentuknya itu seperti apa. Nah, belalainya itu seperti apa gajah. Kemudian tubuhnya atau dan seterusnya ya. Jadi setelah meraba bagian-bagian itu, barulah anak disabilitas netra ini dapat memiliki konsep. Jadi dia tuh dapat memiliki bayangan. Oh, berarti gajah itu seperti ini bentuknya. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, tenaga pendidikan yang dibutuhkan bagi anak disabilitas netra. Yang pertama, guru. Jadi tenaga pendidik yang dibutuhkan itu yang pertama guru, yang kedua psikolog, yang ketiga dokter mata, yang keempat optometris. Nah, jadi yang pertama guru ya. Tentunya guru dengan kualifikasi. Nah, sekolah guru luar biasa tentunya. Sarjana S1 PLB. Pendidikan luar biasa. Nah, sarjana S1 bukan PLB, bukan pendidikan luar biasa, tetapi memiliki latar belakang keahlian-keahlian tertentu, itu bisa. Jadi keahlian tertentu yang memang khusus dibutuhkan anak disabilitas. Seperti pendidikan agama, musik, ataupun lain sebagainya. Nah, guru sekolah umum yang diberikan training minimal 6 bulan, jadi ada pelatihan. Seperti itu bisa. Nah, kemudian yang kedua, psikolog. Psikolog ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi anak disabilitas ini. Dan membantu guru dalam pembuatan asesmen tentunya. Dalam bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anak itu. Sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan anak itu dalam proses pembelajarannya. Nah, yang ketiga, dokter mata. Rekomendasi dokter mata ya. Ini sangat diperlukan bagi lembaga penyelenggara. Jadi lembaga penyelenggara pendidikan ini sangat memerlukan dokter mata untuk anak disabilitas netra ini, karena rekomendasi yang menerangkan bahwa seorang anak ini mengalami hambatan dalam penglihatan. Jadi untuk memastikan bahwa memang kan lembaganya untuk anak disabilitas netra. Jadi konsultasinya dengan dokter mata ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak tersebut mengalami kedisabilitasan netra. Mungkin netranya berat ataupun netranya itu seperti apa. Nah, nanti kan bisa dikaitkan dengan
apa sih kebutuhannya, seperti itu. Nah, yang keempat, optometris, kemampuan penglihatan anak disabilitas. Jadi kemampuan anak disabilitas netra ini data-datanya dapat diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinik yang dilakukan oleh optometris. Jadi kondisi penglihatan anak ini dapat diketahui melalui laporan hasil asesmen, misalkan mengenai ketajaman penglihatan, lantang pandang, atau kebutuhan apa saja, kebutuhan media baca tulisnya, atau alat bantu yang diperlukan dengan sesuai ya dengan kebutuhan anak. Alat peraga diperlukan atau penempatan kelas. Nah, itu tadi permasalahan-permasalahannya dan kemudian pelayanan pendidikannya. Nah, sekarang alat pendidikannya. Jadi alat pendidikannya bagi anak disabilitas netra, yang pertama ini alat pendidikan anak disabilitas netra yang total. Jadi ini dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang netra total, yang pertama alat khusus, alat bantu, dan alat peraga. Jadi alat pendidikan bagi anak disabilitas netra yang total ya, antara lain Riglet dan pena, atau disebut juga dengan stylus ya. Riglet dengan stylus. Kemudian mesin tik braille, itu ada juga mesin tik braille. Yang ketiga, komputer dengan program braille, atau dapat juga disebut dengan program komputer bicara, dengan program-program yang disediakan seperti software pembaca layar yang disediakan oleh pembuat software. Juga disertai dengan display. Nah, jadi display braille ini sudah dikoneksi dengan komputer. Nah, yang keempat printer braille. Yang kelima abacus ini alat berhitung. Nah, yang keenam kalkulator bicara. Yang ketujuh kertas braille, tentunya untuk menulis. Nah, yang ke-8 penggaris braille. Yang ke-9 kompas bicara. Nah, yang kedua alat bantu pendidikan disabilitas netra sebaiknya menggunakan materi perabaan dan pendengaran. Jadi salah satu alat bantu perabaan ini sebagai sumber informasi. Jadi belajar menggunakan buku-buku dengan huruf braille. Yang kedua, alat bantu pendengaran sebagai sumber informasi juga. Jadi belajar diantaranya itu talking books atau buku bicara, kaset VCD, suara binatang, dan kamus bicara. Nah, kemudian alat peraga bagi anak disabilitas netra buta total ya. Alat peraga audio. Jadi alat peraga yang dapat diamati melalui audio. Dan juga
diamati melalui perabaan. Nah, alat peraga tersebut diantaranya yang pertama benda asli. Nah, benda asli ini berupa makanan, minuman, binatang peliharaan, kucing, ayam, atau ikan hias dan lain sebagainya. Contohnya tadi seperti gajah. Jadi perabaan dan pendengarannya, gajah tuh bunyinya seperti apa, misalkan seperti itu. Ayam bunyinya seperti apa, ayam memiliki apa saja. Nah, bisa kan seperti itu. Kakinya berapa? Nah, suaranya ayam tuh seperti apa? Nah, kayak gitu. Yang kedua, benda asli yang diawetkan. Jadi benda asli yang diawetkan ini berupa binatang liar. Ini sulit. Buas ya, binatang buas. Atau sulit ini didapatkan dan juga sepertinya sulit diajarkan kecuali melalui sintesis ya. Nah, benda asli yang dikeringkan yang ketiga. Ini berupa herbarium atau insektarium. Kemudian yang keempat, benda model tiruan. Ini benda model tiruan ini seperti kerangka manusia. Model alat ini bernama torso ya biasanya. Jadi bentuk pernafasan itu seperti apa, bentuk paru-paru itu seperti apa, kerangka manusia terdiri apa saja itu ada di torso. Nah, yang kelima ini gambar timbul. Jadi gambar timbul yang berbentuk asli berupa grafik diagram tentunya. Nah, yang keenam ini gambar timbul skematik. Ini berupa rangkaian listrik atau denah seperti itu. Yang ketujuh ini peta timbul. Peta timbul tentang provinsi mungkin, atau tentang pulau, tentang negara atau tentang benua dan lain sebagainya. Nah, yang kedelapan globe timbul, papan baca dan papan paku. Kalau papan paku ini adalah mungkin dasar untuk anak yang dasar belajar braille ini harus menggunakan papan paku namanya. Nah yang kedua selanjutnya anak pendidikan bagi anak disabilitas netra yang low vision atau disabilitas netra yang masih dapat melihat. Nah, alat bantu atau alat peraganya itu dibagi menjadi 3, yaitu alat bantu optik dan optik serta alat peraga. Nah, alat bantu optik ini berupa kacamata perbesaran, kombinasi teleskop ataupun CCTV. Nah, kalau alat bantu non-optik ini berupa kertas bergaris tebal, spidol hitam, pensil hitam tebal, buku-buku dengan huruf-huruf yang diperbesar. Jadi tulisannya diperbesar agar mereka bisa penglihatannya bisa menjangkau itu. Penyangga buku, lampu meja atau tips ya, tip recorder. Jadi itu untuk alat peraganya. Bingkai untuk menulis. Nah, kemudian yang sekarang itu A, jenjang pendidikan bagi anak disabilitas netra. Jenjang pendidikan bagi anak disabilitas netra
terdiri dari yang pertama taman kanak-kanak. Ini disebut juga dengan TKLB ya. LB itu luar biasa. Jadi taman kanak-kanak pendidikan luar biasa. Nah, yang program kegiatan belajar, program umumnya pembentukan perilaku melalui pengembangan Pancasila. Agama, disiplin, perasaan emosi dan kemampuan bermasyarakat, serta pengembangan kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan jasmani. Nah, program khususnya orientasi mobilitas. Jadi sejak dini memang harus diajarkan orientasi mobilitas. Jadi orientasi mobilitas itu seperti OM. OM itu kan singkatan dari orientasi mobilitas. Seperti berjalan dengan menggunakan tongkat itu seperti apa? Itu harus diperkenalkan agar terbiasa. Seperti itu. Nah, susunan program pembelajarannya itu kegiatan belajarnya 3 jam per hari. Setiap jam pelajarannya itu lamanya 30 menit. Nah, lama pendidikannya itu berlangsung selama sampai 3 tahun untuk TKLB ini. Nah, untuk usia ini sekurang-kurangnya 3 tahun. Nah, untuk rasio gurunya dan murid itu membimbing 5 peserta didik. Kemudian sistem guru ini guru kelas kecuali untuk bidang pengembangan orientasi. Nah, yang selanjutnya sekolah dasar atau SDLB, sekolah dasar luar biasa. Nah, kurikulum program umumnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani, dan kesehatan. Nah, kemudian program khususnya orientasi dan mobilitas dan braille. Jadi kalau SD ini braille-nya itu mungkin lebih ke pelancaran termasuk menulis dan membaca. Kalau anak disabilitas netra ini kan biasanya mengalami hambatan gitu. Setiap pemahaman tentang braille itu tidak sama per orang disabilitas tunanetra. Jadi ada yang perkembangan belajarnya itu cepat gitu. Ada yang walaupun sudah SD, SMP sekaligus itu membacanya masih secara perlahan karena sinkronisasi ya antara perabaan dengan otak seperti itu. Nah, kemudian untuk program muatan lokalnya ini bahasa daerah ya, bahasa Inggris, kesenian daerah atau lainnya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan daerah setempat tentunya. Nah, untuk susunan program pengajarannya kegiatan belajar sekurang-kurangnya 30 sampai 42 jam per minggu. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2, setiap jam ini pelajaran lamanya 30 menit. Kelas 3 sampai kelas 4 40 menit.
Jadi lama pendidikannya berlangsung selama sekurang-kurangnya 6 tahun. Jadi sampai kelas 6. Nah, untuk usianya sekurang-kurangnya 4 tahun. Nah, untuk rasio guru dan murid itu satu guru mengajar maksimal 12 siswa. Kemudian sistem guru kelas ya, kecuali untuk mata pelajaran orientasi mobilitas khusus seperti itu. Pendidikan agama, pendidikan jasmani dan kesehatan itu khusus. Nah, mengembangkan program pendidikan individual bagi disabilitas netra yang membutuhkan layanan tertentu seperti itu. Nah, yang selanjutnya SMP ya. Sekolah Menengah Pertama. Ini SMP LB. Yang dimaksud sekolah menengah pertama luar biasa. Untuk kurikulumnya, program umumnya ini sama. Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani, kesehatan, bahasa Inggris, dan maksudnya pendidikan jasmani, kesehatan, bahasa Inggris. Nah, yang selanjutnya program khusus. Untuk program khususnya ini orientasi dan mobilitas dan braille. Nah, untuk braille ini mungkin sudah kalau SMP mencakup termasuk dengan IT juga ya, biasanya gitu. Yang dimaksud dengan program braille-nya itu. Nah, untuk program muatan lokalnya, bahasa daerah, kesenian daerah atau lainnya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan daerah setempat. Untuk program pilihannya, paket keterampilannya ini ada pertanian, usaha, perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian. Kemudian yang kedua, susunan program pembelajarannya. Kegiatan belajar sekurang-kurangnya 42 jam tiap minggunya. Setiap pelajaran lamanya 45 menit. Lokasi waktu program umum, program khusus dan muatan lokalnya kurang lebih 48%. Sedangkan alokasi waktu program pilihannya kurang lebih dari 50%. Jadi lama pendidikannya berlangsung selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya rasio guru dan muridnya ini maksimal 12 siswa. Sistem gurunya guru mata pelajaran sekolah menengah luar biasa. Yang selanjutnya SMA ya. Sekolah menengah atas. Ya, istilah ini juga disebut SMALB. Jadi sekolah luar biasa ya gitu. LB-nya tuh luar biasa. Nah, untuk kurikulumnya program umumnya sama. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris. Maksudnya pendidikan jasmani dan kesehatan, kemudian bahasa Inggris. Nah, untuk program khususnya
Braille. Untuk program pilihannya paket keterampilan yaitu rekayasa, pertanian, usaha, dan perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian. Kemudian yang kedua, untuk susunan program pembelajarannya, kegiatan belajarnya sekurang-kurangnya 42 jam tiap minggunya. Setiap jam lamanya 45 menit. Terus alokasi waktunya kurang lebih 38%. 38%. Sedangkan alokasi pilihan program pilihannya ini 62%. Jadi lebih banyak ke alokasi program pilihannya. Karena ini juga menyangkut keterampilan seperti itu. Nah, untuk lama pendidikannya ini berlangsung selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Nah, yang terakhir, siswa telah menyelesaikan atau tamat sekolah menengah atas luar biasa. Untuk rasio gurunya, guru dan muridnya ini satu guru maksimal 12 siswa. Untuk sistem gurunya, guru mata pelajaran. Nah, sekarang yang berikutnya, ini model pendidikannya. Yang A, pendidikan khusus SLB. Jadi SLB ini adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Yang pertama, sekolah luar biasa. Kalau SLB tunanetra ini istilah lainnya itu biasanya disebut dengan SLBA, seperti itu. Jadi SLB tunanetra ini khusus untuk pelayanan disabilitas tunanetra. Nah, kemudian sekolah dasar luar biasa atau SDLB, yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dengan berbagai macam jenis kelainan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Untuk selanjutnya pendidikan terpadu ini, pendidikan terpadu itu adalah model pendidikan penyelenggaraan program bagi anak yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan bersama-sama. Jadi bersama-sama dengan anak normal. Kayak tunanetra mungkin dengan teman-teman yang non disabilitas lainnya. Nah, kemudian satuan pendidikan yang bersangkutan di sekolah reguler seperti SD, SMP, SMA, SMK dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Alam pendidikan ini dari Kemdikbud nomor 002 1900
86. Alam pendidikan terpadu harus disiapkan satu ini seorang guru pembimbing khusus GBK ya. Jadi khusus membimbing anak yang berkebutuhan khusus, guru PLB. Yang kedua, sebuah ruangan khusus yang dilengkapi dengan alat pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus tersebut mengalami kesulitan di dalam kelas. Maka ia harus dibawa ke ruang khusus untuk diberikan bimbingan secara khusus. Jadi nanti setelah ada ruang khususnya, ini juga harus ada alat-alat khususnya sesuai dengan kebutuhan ABK tersebut atau alat raga lainnya yang mendukung pengayaan ketika anak belajar di kelas. Nah, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Kalau ada kebenaran, itu semata dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, itu hanya kesalahan saya dan ilmu yang terbatas yang saya miliki. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton atau menyimak video ini hingga akhir. Sampai bertemu lagi dengan karya dan ide konten terbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.